jiwa raga Rahmah El Yunusia lahir di sebuah rumah gadang di Padang Panjang, Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 29 Desember 1900 Masehi. Ayahnya adalah Syekh Muhammad Yunus, seorang ulama besar di zamannya, sedangkan ibunya adalah Umi Rafi'ah, juga keturunan ulama. Walaupun sejak kecil Rahmah tidak pernah bersekolah, namun bukan berarti ia tidak belajar. Engku Uzair Malim Batuah, yang juga murid ayahnya, mengajarinya membaca Al-Quran semenjak usianya 6 tahun. Ketika usianya 8 tahun, Rahmah diajari membaca dan menulis huruf Latin oleh kakaknya yang juga seorang pejuang pendidikan di masa itu, yaitu Zainuddin Labai dan Muhammad Rashad. Umi Rafi'ah, ibunya, juga mengajari Rahmah berhitung dengan angka-angka Arab. Rahmah secara rutin juga mengikuti pengajian-pengajian dari surau ke surau untuk menambah pengetahuannya di bidang agama. Ia juga dikenal sebagai anak yang rajin membaca buku. Ketika kakaknya, yaitu Zainuddin Labai, mendirikan sekolah, ia ikut belajar di sekolah itu. Tapi beliau belum merasa puas. Rahmah lalu mengajak 3 sahabatnya sesama muslimah, yaitu Rasuna Said dari Maninjau, Nasinah dari Bulaan, dan Jawana Bashir dari Lubuk Agung untuk membentuk kelompok belajar. Mereka berempat berkeliling untuk belajar dari lebih banyak guru, di antaranya di Surau Jembatan Besi. Di sana beliau bertemu dengan Haji Abdul Karim Amrullah, ayahanda dari Buya Hamka, dan memintanya untuk mengajarinya bahasa Arab dan usul fikih. Rahmah juga belajar dari ulama Minang lainnya, seperti Tuanku Muda Abdul Hamid Hakim, Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Latif Rashidi, dan Syekh Daud Rashidi. Pada masa itu, sangat sedikit sekali perempuan yang bisa bersekolah. Kebanyakan perempuan hanya bisa memasak di dapur dan tidak bisa baca tulis. Karena itu, Rahmah bertekad harus bisa memajukan kaum perempuan dengan pendidikan. Beliau saat itu berkata, "Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai, dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya." Atas dukungan sang kakak, yaitu Zainuddin Labai, pada tahun 1923, saat usianya 23 tahun, Rahmah mendirikan sekolah putri pertama di Indonesia, bahkan Asia, yaitu Madrasah Lil Banat. Awalnya pelajaran diberikan tiap hari Selasa selama 3 jam di sebuah masjid di Pasar Usang, Padang Panjang. Jumlah muridnya saat itu hanya 71 orang. Setelah 7 tahun mengembangkan sekolahnya, Rahmah tertarik untuk menambah pengetahuan dan keterampilan lain. Sekitar tahun 1931 sampai 1935, ia mengikuti kursus ilmu kebidanan dan mendapat izin praktek bidan. Selain itu, Rahmah juga belajar ilmu kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Rahmah juga mempelajari olahraga dan senam dari Meijuffrouw Oliver, seorang guru di Normal School di Guguk Malintang. Dari banyak pengalamannya belajar, akhirnya Rahmah berhasil membesarkan sekolahnya menjadi Diniyah Putri School yang sampai sekarang masih berdiri besar dengan nama Perguruan Diniyah Putri. Murid-muridnya tersebar sampai ke Malaysia dan Singapura. Selain mendirikan Diniyah Putri,
Bunda Rahmah juga membentuk lembaga pendidikan lainnya, seperti Menyesal School pada tahun 1925, yakni sekolah pemberatasan buta huruf di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Sekolah lainnya ialah Junior Institut Putri, sebuah sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda. Islamistis Holland School, sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, dan masih banyak lembaga yang lain. Pada bulan Juni tahun 1957, usai menunaikan ibadah haji, Rahmah mengunjungi Mesir memenuhi undangan Imam Besar Al-Azhar. Dalam satu sidang senat luar biasa, Rahmah mendapat gelar Syekhah atau guru besar. Ini adalah gelar kehormatan pertama yang diberikan Al-Azhar kepada seorang tokoh perempuan. Perguruan Diniyah Putri yang didirikan Rahmah menjadi inspirasi Al-Azhar membuka Kuliyatul Lil Banat, yaitu kampus khusus perempuan pertama yang belum pernah ada sebelumnya. Selain di bidang pendidikan, Rahmah juga berjasa pada usaha kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928, ia memberikan dukungan penuh pada Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda dan segera menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di perguruan Diniyah Putri. Tahun 1943, mempersiapkan santri-santri Diniyah Putri mengikuti pelatihan P3K dan Palang Merah sebagai tenaga sukarela dalam pertempuran merebut kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah mendapatkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, ia segera menggerek bendera merah putih di halaman perguruan Diniyah Putri. Ia pun tercatat sebagai orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 1945, ia mempelopori terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat dan menjadikan perguruan Diniyah Putri sebagai dapur umum bagi pejuang sampai terbentuknya Batalion Infanteri Merapi. Dalam medan pertempuran Indonesia melawan agresi militer Belanda tahun 1949, beliau juga membantu Laskar Sabilillah, Sabil Muslimat, dan tentara yang melawan pasukan Nikah. Setelah sempat bersembunyi di lereng Gunung Singgalang, akhirnya Rahmah tertangkap dan dimasukkan dalam penjara oleh Belanda. Ahmad Mansur Suryanegara, pakar sejarah Indonesia, menyebutkan bahwa Rahmah El-Yunusiah memiliki kelebihan dari R.A. Kartini, karena selain amal usahanya dalam bidang pendidikan, ia juga ikut aktif berjuang mengangkat senjata. Dalam sebuah catatan hariannya, Rahmah pernah menuliskan, "Ya Allah, ya Rabbi, bila ada dalam ilmumu apa yang menjadi cita-citaku ini untuk mencerdaskan anak bangsaku, terutama anak-anak perempuan yang masih jauh tercecer dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, ada baiknya engkau ridhoi, maka mudahkanlah ya Allah jalan menuju cita-citaku itu. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk hamba-Mu yang lemah ini. Amin." Rahmah meninggal dalam usia 68 tahun dalam keadaan berwudu saat akan menunaikan sholat maghrib pada tanggal 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya. Atas jasa-jasanya pada negara, pemerintah Indonesia menganugerahkannya tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 13 Agustus 2013.